Ibrahim Miharbi. Boy, bola terus diletakkan. Bolos lagi. Kalian siswa bersamaan cerita juga lah yang saya rasakan dengan karakter si Ibo ini. Tapi kalau di film kan mungkin dia tidak didukung dengan apa yang ingin dia cita-citakan begitu atau hobinya dia. Kalau saya sih lebih ke tidak didukung, kenapa selalu di rumah aja, tidak ada kegiatan dulu. Jadi di sekolah tidak ikut ekstrakurikuler yang lain. Iya. Tapi kalau masalah bapak yang keras, yang mungkin betul-betul sama di karakter bapaknya sih, karena bapak juga seperti itu. Maksudnya ada kata-katanya, kata laki-laki itu harus keras dan tegas begitu. Nah, sebagai seorang anak melihat sosok bapak seperti itu dulu, saya ada rasa takut juga sama bapak. Jadinya ada rasa jaraknya jauh begitu dibanding seorang ibu. Kalau ibu kan kita bisa curhat apapun, ketika dari sekolah kita cerita segala macam. Kalau bapak itu kita masih ada malu-malunya, apalagi kalau dia duduk sore-sore di depan teras tuh jangan sampai kau cerita dia banyak pikiran itu. Tapi mudah-mudahan setelah film ini hubungannya membaik. Kan sudah susah karena sudah meninggal bapak. Oh iya, berarti sorry minta maaf Jadi sesungguhnya jaraknya sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Hubungan dengan bapak hubungan jarak jauh. Oh iya. Cuma di sini bapak meninggal pada ketawa ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan film ini bapak saya di sana tersenyum. Amin. Terus dia bilang bagus juga acting mana. Amin. Itu aja, terima kasih banyak. Prestasi. Enak harapan. Mau besar. Muka lo sama nilai lo sama-sama babak belur. Itu nih, bimbel. Besok Banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi. Sama-sama terus sedikit, masih lama nih. Ya. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau menangis melihat film ini. Malu saya lihat diri. Tidak, maksudnya Bagus ya, awal-awal itu saya deg-degan, ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah, tapi yang setelah nonton, Saya tadi jadi legenda di situ. oh iya. Kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Oh iya. Iya, itu jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali tadi. Kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga, karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak. Jadinya wah ini gampang sekali skripnya ini. Gampang ya. Iya lumayan. Iya. Maksudnya dekat tuh saya kira kiper dulunya. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh kadang kan kita kalau misalkan ya, atau saya cuma saya apa teman-teman di sini akrab semua sama bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma gimana tadi hujan kah? Oh iya. Bapak lagi bertanya, iya tadi hujan di luar. Iya, cuma begitu biasa kan. Karena saking tidak terlalu dekat. Nah di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Iya, iya, ramah, iya betul ramah bu. Tapi kan dia striker kan, ini kiper. Nah itu yang saya dalami, karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai oh memang bisa lah main bola, bukan jago ya. bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Higuita itu bagaimana. Jadi Instagramnya Om, izin Om. Endorse Pak Soaji juga. Tidak bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rengga juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya iya tangkap bolanya. Saya bilang wow sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain
mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah, yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa di istilahnya? Candi. Bukan membangun candi ya. Bukan candi. Terus saya kisah kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton MTV. Ya, terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Jadi pertegas Mas, ini media takutnya. Oh, maksudnya film-film remaja tuh apa? Takutnya Maksudnya media remaja pemerintah sekolah. apa nanti? Ada banyak genre Iya. apa? Bukan yang di Twitter, bukan. Bukan. Iya, yang ini apa? Telegram. Film-film SMA begitu. banyak. Film-film SMA. Iya, film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter ibu ini, belajar ngeliat acting siapa gitu, Mas Brata? Kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya Iya. Rano Karno. Diamin. Iya. Kemarin nonton Rano Karno juga, Reza Rahadian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Ari Kriting, Bang Ge Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya banyak lah yang saya gabungkan. Ada sedikit Iqbal Ramadannya gitu loh, pas di. Lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Ya tapi sebelum itu jauh dari yang saya jelaskan tadi, saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani, Sabek, Del Entertainment, dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat di sini. Karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia, di bawahnya saya mungkin tidak dilihat, begitu. Karena dari situ saya ditawari, kamu mau ndak main film? Saya bilang wah mau. Daftar kok pas sore. Kalau sore susah berpikir. Terlalu banyak alasanmu, Ibu. Kalau sore pasti mau main bola toh. Gara-gara matematika 2 kali ketinggal kelas. Pantesan kamu kelihatan klasik. Karena biasanya kemarin jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini. Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan buat teman-teman semua. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat akting dari seorang Arif Brata, Bu. Itu dia beban buat dia. Harus FYP ini Pak. Harus FYP. Udah ini produser yang ngomong Bang Brata. Buat teman-teman. cantik itu suka yang klasik. Klasik, asik. Kamu yang boy ya? Tangkap. Katanya kiper. Nangkep gitu aja nggak bisa. Potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari Del Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Ari Kriting, dan juga memilih Bang Sabek sebagai co-director? Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya, awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Ihdarno dari Vinisia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, keluar main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang, wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya? Payah. Saya memang payah. Karena di hadapanmu saya tak berdaya. Alhamdulillah. Kita cocok ya. Kamu suka ngajar, saya suka diajar. Saya mau apresiasi dulu untuk teman-teman media yang sudah datang di sini dan menyimak film ini dengan sepenuh hati. Karena Bu Liani, Bu produser, sebenarnya ya salah satu kami di Jakarta ini ketika kita bikin film, kami itu sangat takut dengan teman-teman media. Patokan kami itu adalah teman-teman media malah sebenarnya. Karena tawa-tawa mereka ini sangat-sangat susah untuk dicari ya. Dan tadi di film ini di beberapa part teman-teman bisa tertawa lepas juga, itu menunjukkan saya lumayan ya. Karena itu menjadi ketakutannya kami.
Kenapa saya bermain di film ini ya, menjawab pertanyaan yang tadi ya, karena seringkali kan film dari Indonesia Timur itu moodnya selalu konflik gitu ya. Pernikahan yang tidak direstui. Itu bukan film tapi itu terjadi ya. Bang Ari, itu teman-teman media yang udah naruh HP, pas ada pernikahan gak direstui, ngeri. Iya, maksudnya filmnya di situ. Filmnya biasanya moodnya di situ kan. Ada itu beberapa, terus misalnya ketertinggalan, kemiskinan, skip yang tadi skip ya, jadi remote itu tadi. Mungkin ya kita sudah jaga Bang Ari. pendidikan mungkin ya atau apa ya. Jadi untuk film komedi dari Indonesia Timur itu cukup jarang yang berani bermain di genre seperti itu. Kadang-kadang ada tapi selipan mungkin 3-4 scene. Tapi keluar main ini berani datang dengan kemasan keseluruhannya sebagai sebuah komedi. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita support sama-sama gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa di tahun 1994 pun Indonesia Timur itu menyenangkan gitu. Payah? Saya memang payah. Karena di hadapanmu saya tak berdaya. Alhamdulillah. Saat matamu melirik, aku jadi suka. Kita cocok ya. Kamu suka ngajar, saya suka di. Terlalu lengkap Mas jawabannya. Jawaban lengkap pertanyaan lu. Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemainnya ini kita tahu baru tidak lahir di tahun 1994. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994. Istri saya belum. Jauh jaraknya kita ya. Ya, tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk saya jadi main. Oke, siap. Oh iya Bang, ini Juli Tirosa kasih tahu judul. Karakternya Tirosa, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Sudah sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Finisi ya. Ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak. Saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu Rido Jail itu dari Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Arif Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh dari Makassar. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja, tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film. Dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika, bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya. Stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Acting dia menjadi sperma itu. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya. Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu, berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd. Karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd. Dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-teman ya, yang concern dengan komedi pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga nih. Satu SMA. Kita akan adakan turnamen sepak bola. Harus rajin latihan tuh, biar bisa juara. Pertandingan apa ini? Kamedia sudah hadir hari ini. Ya, untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi, itu karakternya suka belajar ya, terus suka mengajar juga. Selain itu ya
Anaknya di karakter ini sebenarnya ringan, karakter Vivi ini. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jernih yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak Sabik juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang kakak Vivi bilang kakak senior karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari kakak Alisa Safitri. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung ketemu sama production house yang hebat. Betul. Pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin apa cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding-bondingnya ada nggak Kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting. Jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf Kak, ini media ramai. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya, maksudnya nggak berdua kan? Oh, enggak. Tapi yang ngajak bukan Brata juga kan? Yang ngajak bukan Bang Brata. Bukan ya? Ada istrinya. Oh ya, aman. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik, bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Rikriting dan semua komika yang ada dan cast yang lain. Dan selain itu kru-krunya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting Kak. Jadi ya seru sih selama syuting. Apa ini? Bukan hanya pertandingan saja yang panas, kita nonton juga panas. Wasit kartu! Burung Paman, burung. Kamu suka burung? Suka banget. Burung memang indah.